Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Saja. Kita telah sampai kepada perkataan walau adkhala duburahu, seandainya seorang memasukkan ke dalam duburnya, au udhunahu, atau dia memasukkan ke dalam telinganya, udan, dia memasukkan ud, yaitu kayu, wa asbaha shaiman, dan dia berada di pagi hari, shaiman, dalam keadaan berpuasa, thumma akhrajahu, kemudian dia mengeluarkan kayu tadi, ba'dal fajri, mengeluarkannya tadi itu adalah setelah fajar, maka lam yuftir, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Li'annahu, karena hal itu, mengeluarkan kayu tadi setelah fajar, itu lam yushbihil istiqo'ata, itu tidak sama dengan muntah dengan sengaja. Jadi kalau seorang pada malam hari dia memasukkan kayu ke dalam duburnya atau ke dalam telinganya, kemudian setelah fajar dia mencabut kayu tadi, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena hal itu tidak sama dengan muntah dengan sengaja. Bi khilafil khaid, berbeda dengan benang, kama marra, sebagaimana keterangan yang telah lewat. Walau syaribal khamra, seandainya seorang minum khamr lailan, pada malam hari, wa asbaha shaiman, kemudian dia berbagi dalam kondisi berpuasa, lam tajib, maka tidak wajib, alaihi, atasnya, al istiqo'atu, muntah dengan sengaja. Memuntahkan khamr tadi enggak wajib. Alal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad. Walaisa minal istiqo'ati, dan tidak termasuk daripada istiqo'ah, yaitu muntah dengan sengaja. Tidak termasuk daripada muntah dengan sengaja adalah qat'un nukhomah, yaitu memutus atau mengeluarkan dahak. Tidak termasuk muntah dengan sengaja mengeluarkan dahak anil batin, dari bagian dalam, ila dhahir, menuju ke bagian dhahir. Fala yadurru, maka hal itu tidak masalah. Mengeluarkan dahak dari bagian dalam ke bagian zahir itu tidak masalah. Alal ashah, menurut pendapat yang ashah, mutlakon, secara mutlak. Apa yang dimaksud mutlak? Sawaun, sama saja, qola'aha, dia mengeluarkan lendir tadi, min timaghihi, daripada otaknya, ambatinihi, atau dia mengeluarkan lendir tadi dari bagian dalamnya. Artinya mengeluarkan dahak itu tidak membatalkan puasa, tidak sama dengan muntah dengan sengaja. Nah, kenapa hal itu, mengeluarkan dahak itu tidak membatalkan puasa? Alasannya litakroril hajati ilaihi, karena berulang-ulangnya kebutuhan ilaihi, kepada mengeluarkan dahak. Fayurakhasu fihi, sehingga diberi keringanan fihi, di dalam mengeluarkan dahak tadi. Jadi karena mengeluarkan dahak itu adalah perkara yang berulang-ulang dan perkara itu adalah sesuatu yang dibutuhkan, maka hal itu diberi keringanan. Amma lau nazalat, adapun seandainya lendir tadi itu turun, min timaghihi, daripada otaknya, binafsiha, turunnya tadi itu dengan sendirinya, wastaqarrat, dan lendir tadi itu menetap, fi haddi zahir, pada batasan zahir, atau
atau karena biqalbihi, atau adalah dengan sebab naiknya lendir tadi itu su'alun, itu disertai ada batuk. Jadi dahaknya tadi itu naik, kemudian seorang tadi itu batuk. Fayarmi, kemudian dia membuang zalika dahak tadi. Maka fala ba'sa bihi jazman. Maka hal itu tidak masalah jazman secara pasti. Buang dahak tadi itu enggak masalah. Au baqiya fi mahallihi, atau lendir tadi itu masih tetap fi mahallihi pada tempatnya. Fakadzalika, maka seperti itu juga tidak masalah. Artinya ketika seorang tadi itu batuk, kemudian lendirnya tadi itu naik, kemudian lendirnya tadi itu tetap dan turun dengan sendirinya, kemudian dia menelannya, maka itu tidak masalah. Itu enggak membatalkan puasa. Fa'inib tala'aha, maka jika dia menelan lendir tadi, dahak tadi, ba'da khurujiha, setelah keluarnya dahak tadi, wastiqrariha, dan setelah menetapnya dahak tadi, fi dzalikal had, pada batas itu, yaitu pada batas zahir, maka aftara, maka hal itu membatalkan puasa jazman secara pasti. Fal matlubu minhu, maka adapun yang dituntut minhu daripada orang yang berlendir, hina idzin, ketika itu adalah ayaqta'aha, yaitu hendaknya dia mengeluarkan dahak tadi min majroha, daripada jalurnya, wa yamujjaha, dan dia meludahkan lendir tadi, in amkana, jika hal itu memungkinkan, hatta la yasila minha syai'un ilal batin, sehingga tidak sampai minha, daripada dahak tadi, syai'un, sedikit pun, ilal batin, yang kembali menuju ke bagian dalam. Wa minal istiqaati, dan termasuk daripada muntah dengan sengaja yang bisa membatalkan puasa, itu adalah ikhraju dzubabatin, yaitu mengeluarkan lalat, wasolat, yang lalat tadi itu telah sampai ila makhrajil ha, kepada makhrajnya huruf ha al-muhmalati, yang tanpa titik. Fayuftiru bidzalika mutlaqan, maka puasa bisa menjadi batal bidzalika, dengan sebab hal itu, yaitu mengeluarkan lalat daripada makhraj huruf ha tadi. Kenapa bisa menjadi batal? Karena tempat keluarnya huruf ha itu termasuk bagian batin, sehingga kalau dia mengeluarkan lalat tadi, berarti itu sama dengan muntah dengan sengaja. Wa yajuzu, dan boleh, ikhrajuha, mengeluarkan lalat tadi, ma'al qada, bersama mengqadai puasa. In darrahu, jika membahayakannya, baqa'uha, tetapnya lalat tadi. Jika lalat tadi yang menetap pada tenggorokannya tadi itu membahayakannya, maka boleh baginya mengeluarkan lalat tadi. Akan tapi karena hal itu membatalkan puasa, maka dia harus mengqadai puasanya. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.